Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Diani. Dan di video kali ini saya mau bahas tentang soal TWK CPNS yang banyak banget keluar di tahun 2019 kemarin. Apa itu? Yaitu tentang pengamalan Pancasila. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui juga, TWK ini tahun lalu itu banyak banget memakan korban karena ternyata tipe soalnya hoax dan penalaran yang itu di luar ekspektasi kita semua kayak gitu. Nah, makanya supaya kalian gak gagal, kita belajar bareng ya tentang TWK pengamalan Pancasila ini. Jangan di skip videonya, saksikan sampai selesai karena kita akan bahas secara menyeluruh mulai dari materinya atau teorinya kayak gimana, terus soalnya tuh latihan bareng-bareng, sama terakhir ada PR buat di rumah buat teman-teman. Oke, langsung aja, let's check it out. Nah, jadi di sini udah saya highlight warna merah teman-teman yang penting-pentingnya agar teman-teman juga lebih mudah untuk mengingat. Nanti teknisnya teman-teman bisa di screenshot aja gitu ya. Per sila itu butir-butirnya ada apa aja, jadi teman-teman bisa review lagi di rumah. Sila pertama itu butir-butirnya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya nggak bacain semua ya teman-teman, saya cukup tandai sama yang merah-merah ini aja, yang poin-poin pentingnya. Nah, terus percaya dan takwanya itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus butir ketiga, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Butir keempat, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Butir kelima, agama dan kepercayaannya itu menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Poin keenam, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Butir ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ini sila pertama. Lalu sila kedua, butir-butirnya ada apa aja? Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mengakui persamaan tanpa membeda-bedakan gitu ya. Ini macam-macam nih, suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, jadi semuanya sama gitu ya, tidak ada diskriminasi. Butir ketiga, saling mencintai sesama manusia. Butir keempat, saling tenggang rasa dan tepat selera. Butir kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Butir kedelapan, membela kebenaran dan keadilan. Butir kesembilan, merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Butir ke-10, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu sila kedua. Sekarang kita ke sila ketiga. Butir-butirnya yang pertama, itu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Butir kedua, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Berikutnya, cinta kepada tanah air dan bangsa. Butir keempat, kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Butir kelima, memelihara ketertiban dunia. Butir keenam, mengembangkan persatuan Indonesia. Butir ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Lanjut ke sila keempat. Butir-butirnya mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama nih seluruh warga negara. Butir kedua, tidak boleh memaksakan kehendak. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Butir keempat, musyawarah oleh semangat kekeluargaan. Butir kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Butir keenam, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam musyawarah. Butir kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani. Butir ke-9, keputusannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dan butir ke-10-nya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Ini sila keempat. Lanjut ke sila kelima. Mengembangkan perbuatan yang luhur sesuai dengan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir kedua itu adil terhadap sesama. Butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir keempat, menghormati hak orang lain. Butir kelima, suka memberi pertolongan agar orang lain dapat berdiri sendiri. Butir keenam, tidak menggunakan hak milik untuk
usaha yang sifatnya pemerasan terhadap orang lain. Butir ke-6, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Butir ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Butir ke-9, suka bekerja keras. Butir 10, menghargai hasil karya orang lain. Butir ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, jadi masing-masing slide ini teman-teman bisa di screenshot ya sesuai dengan yang saya bilang tadi supaya bisa direview di rumah. Nah, kita lanjut ke latihan soal bareng-bareng. Teknisnya nanti ada soal, di post dulu, nah terus teman-teman bisa kerjain nih. Kira-kira menurut teman-teman tuh yang betul jawabannya yang mana? Baru nanti di play lagi, kita samain jawaban kita. Oke, lanjut ke latihan soal. Soal pertama. Kepala Desa Bunga mengadakan pelatihan membuat olahan keripik dari umbi-umbian dan pisang. Pelatihan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diusung kepala desa atas usulan masuk dari warga. Desa Bunga merupakan desa penghasil umbi-umbian dan pisang. Namun selama ini warga setempat hanya menjual bahan mentahnya saja. Padahal jika diolah menjadi aneka keripik, nilai jualnya bisa lebih tinggi. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan ekonomi warga Desa Bunga bisa mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunga merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Tips yang pertama, teman-teman langsung baca ini dulu nih. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunga merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Jadi kalau ada soal panjang-panjang, kita langsung ke ininya dulu, pertanyaannya dulu apa. Oke ya. Ini sesuai dengan Pancasila sila ke 5, butir ke-5. Nah, jadi butir ke-5 ini bunyinya suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Berarti jawabannya yang E. Nah, jadi gitu teman-teman, kita perlu menyesuaikan nih antara case yang ada di soal dengan butir-butir Pancasila yang tadi sudah kita pelajari. Kira-kira masuk ke sila keberapa? Nah, itulah jawabannya. Oke, kuncinya di situ. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam sebuah rapat pengurus kelas, Andin beberapa kali bersilang pendapat dengan pengurus kelas yang lain. Namun, setelah perdebatan panjang dan cukup sengit, pendapat Andin pada akhirnya tidak diakomodasi karena kurang realistis untuk diterapkan. Di penghujung rapat ketika keputusan bersama diputuskan, Andin menerima hasil rapat dan ikut menjalankannya. Sikap Andin ini sesuai dengan Pancasila sila ke... Oke, sila ke berapa ya? Nah, ini sesuai dengan sila ke-4 ya, butir ke-5, yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, ini ketika kita bersilang pendapat itu masih nggak apa-apa ya, karena kita kan demokratis, kita yang namanya musyawarah itu kan pasti ada saling berargumentasi, saling berdiskusi, tapi ketika sudah diputuskan, kita komit nih buat menjalankan si hasil musyawarah itu. Nah, ini sesuai dengan sila ke-4 butir ke-5. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu SMK negeri di Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan sejak 21 Januari 2021. Musababnya bermula dari sebuah unggahan Facebook salah seorang siswi yang menyampaikan dipaksa memakai jilbab saat berada di sekolah. Kendati dirinya adalah non-muslim. Sedangkan 40 tahun yang lalu kondisinya justru terbalik. Pada awal dekade 1980-an, ada kebijakan menyeragamkan busana sekolah yang menghalangi siswi-siswi sekolah negeri mengenakan jilbab saat pergi ke sekolah. Hal ini lantas menimbulkan reaksi negatif dari beragam kalangan. Dua peristiwa di atas bertentangan dengan Pancasila sila ke berapa? Ini bertentangan dengan sila ke-1 ya teman-teman. Butir ke-6 dan ke-7. Apa aja itu? Jadi yang ke-6 itu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan butir 7 tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4.
Mana di antara perilaku berikut ini yang termasuk pengamalan Pancasila sila kedua? A. Tina merupakan direktur perusahaan alat-alat berat. Tina taat membayarkan pajak perusahaannya kepada negara. Dalam sebuah unjuk rasa yang berakhir ricuh, seorang mahasiswa berupaya melerai aksi dan menenangkan kelompoknya. Yang C. Vino adalah warga Jawa Barat. Vino sering terlibat menjadi relawan bencana. Vino baru saja membantu korban bencana alam di wilayah Indonesia Timur. Yang D. Alia merupakan pengusaha sukses. Meskipun begitu, Alia tidak hidup bermewah-mewahan dan tetap rendah hati. Dia juga selalu menghormati orang lain. Yang E. Dalam sebuah penyusunan aturan, anggota dewan berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepadanya dengan berbagai argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira mana nih yang termasuk sila kedua? Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena ini sesuai dengan butir ke-7 dari sila kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke, lanjut ke nomor 5. Baru-baru ini, sebuah pesan viral beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Isinya menyebut puluhan wartawan terkapar setelah mendapat vaksin COVID-19. Juru bicara vaksinasi Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, membantah informasi tersebut. Beberapa waktu terakhir, banyak hoax yang bertebaran tentang vaksin COVID-19 sehingga membuat masyarakat tidak sedikit yang menjadi takut untuk melakukan vaksinasi. Nah, perilaku pembuat isu hoax ini tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga ya, butir ke-1, yaitu mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebetulnya kan vaksinasi ini adalah untuk kepentingan dan keselamatan bangsa ya teman-teman, karena COVID-19 ini udah banyak banget makan korban dan gak sedikit bahkan yang meninggal dunia. Nah makanya kalau misalkan ada yang sampai menyebar hoax ini pasti dasarnya tuh dia tuh mendahulukan kepentingan dirinya atau golongan gitu, entah kebencian terhadap pemerintah atau apa, yang itu malahan nanti meminggirkan kepentingan dan keselamatan bangsa. Nah ini makanya bertentangan dengan sila ketiga butir ke-1. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini latihan soal kita bareng-bareng. Ada 5 soal. Nah berikutnya ini ada latihan mandiri buat teman-teman coba di rumah. Nanti coba di itu ya, kalau teman-teman udah tahu jawabannya, diketik aja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Itu dia pembahasan soal TWK CPNS pengamalan Pancasila. Semoga bisa membantu proses belajarnya teman-teman untuk menghadapi pendaftaran CPNS yang sebentar lagi bakalan dibuka nih. Oke, semoga sukses buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info-info atau video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.